Hai teman-teman sekalian, di video kali ini kami akan membahas seorang wanita yang hendak diperkosa. Namun wanita tersebut melawan. Dan ketika wanita tersebut melawan, mengakibatkan si pelaku meninggal dunia dan wanita terkena hukum pidana. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari simak video kami. Video yang tadi telah diputarkan itu merupakan video dari ilustrasi seorang wanita di NTT yang ketika ia hendak diperkosa ia kemudian melawan. Dari berita, menurut keterangan si korban, pelaku ingin memaksa si korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak. Akhirnya korban dipaksa oleh pelaku dan akhirnya korban melawan dan mengakibatkan si pelaku meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Kapolda NTT telah memerintahkan kepada Kapolres TTS agar menangani kasus tersebut secara humanis. Sebab si pelaku terancam hukuman 25 tahun penjara minimal dan maksimal adalah penjara seumur hidup. Dan mereka akan menyelesaikan ini secara humanis dan akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang dimana si korban melawan terhadap pelaku pemerkosaan. Jadi di sini saya akan memberikan satu argumen tentang kasus seorang wanita yang hendak diperkosa namun ada perlawanan sehingga pelaku ini meninggal dunia. Namun yang jadi masalah, yang jadi problematika dalam kasus ini, si korban ini yang dipenjara. Jadi pertanyaannya, ada apa dengan hukum di Indonesia? Jadi kalau kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49. Yang pertama, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda maupun orang lain, harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita memiliki dua bentuk pembelaan terpaksa. Yang pertama, pembelaan terpaksa notwear yang menjadi alasan pembenaran, dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas notwear excess yang menjadi alasan pemaaf untuk tidak dihukumnya seseorang.
Namun, kalau kita melihat kasus tersebut, kita melihat ada beberapa pola respon yang berbeda. Kegoncangan jiwa yang hebat pada korban menjadikan korban memberikan reaksi pada serangan terakhir. Ketika korban mau diperkosa, sebelumnya ia tidak melakukan tindakan atau memberikan respon. Bisa jadi karena respon tersebut, korban kemudian menyimpan kemarahan yang tidak dapat diekspresikan. Lalu kemudian si korban ini melawan ketika pelaku menyerang kembali. Namun di sini ada rasa keadilan dari masyarakat yang terkoyok ketika melihat peristiwa ini. Yang korban merupakan pemerkosaan yang seharusnya dilindungi dan dipulihkan, bukannya harus dihukum. Namun di sini ada pembelaan terpaksa yang dipahami masyarakat dan hukum pidana kita yang berbeda. Sebenarnya permasalahan seperti ini kita harus gali. Karena kenapa? Apakah perbuatan yang dilakukan korban bisa dikategorikan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang berlebih? Tentu saja yang menjadi berwenang dalam hal ini yaitu majelis hakim. Namun saran dan pesan saya sebagai mahasiswa untuk para hakim, untuk pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, kita perlu ingat dalam kasus kekerasan berbasis gender, hakim tak cukup hanya menggali dengan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, tapi bisa dibantu dengan menggunakan ilmu psikologi dan sosiologi, sehingga bisa mengetahui keadaan jiwa perempuan dan pengaruh dari kekerasan seksual terhadap kondisinya. Jika hal ini dilakukan, maka hakim bisa memutus perkara dengan adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.